Salam sejahtera pemirsa ACBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Bugar Selamanya. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-90 dengan judul Cahaya di Ujung Terowongan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 77 ayat 3-5. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Dan kita masuk dalam inti pembacaannya. Caroline membuka matanya dan menghela nafas. Dia harus bangun tetapi tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Apa yang terjadi kepadanya? Matahari bersinar di luar rumah, tetapi dia tidak bisa menghilangkan kabut di benaknya. Dia memiliki segala alasan untuk hidup jika Anda melihat kehidupannya dari sudut pandang orang lain. Tetapi dari sudut pandangnya sendiri tidak ada. Perasaan putus asa dan kesulitan untuk tidur, rasa bersalah dan jauh dari Tuhan seperti yang diungkapkan oleh Daud adalah semua gejala dari apa yang sekarang kita ketahui sebagai penyakit depresi. Ini adalah penyakit yang ditentukan secara genetik yang disebabkan oleh penurunan bahan kimia tertentu di otak. Penderitanya merasakan seperti ada awan berat yang menekan pundaknya. Perasaan ini mungkin begitu kuat hingga mengarah kepada pikiran atau tindakan bunuh diri. Bentuk ringan dari kondisi ini dapat ditolong dengan berolahraga. Namun seringkali si penderita terlalu sakit untuk berinisiatif melakukannya. Bahkan orang Kristen yang berdedikasi pun mungkin merasa seperti Tuhan telah meninggalkan mereka dan berkata seperti Daud, "Aku teringat akan Engkau ya Tuhan, dan aku mengerang." Bagi orang-orang ini, pertobatan diperlukan dan bahkan dapat menyelamatkan nyawa. Tidak mungkin lagi bagi orang yang benar-benar menderita depresi klinis untuk menjadi lebih awas dan bersemangat hidup. Sebagaimana seorang penderita diabetes muda yang tidak dapat menurunkan gula darahnya hanya dengan berpikir bahwa gula darahnya lebih rendah. Keduanya menderita penyakit kimia yang memerlukan perawatan kimia. Orang Kristen seringkali merasa sangat bersalah karena mereka merasa tertekan. Bagi mereka, kabar baiknya adalah ini, bukan kesalahan mereka. Mereka menderita penyakit dan itu bisa diobati, terlepas dari beberapa kemungkinan efek samping. Bila obat-obatan antidepresan digunakan dengan hati-hati dan bijaksana, dapat mengubah hidup dan menyelamatkan jiwa. Semua penderita depresi harus diperlakukan dengan kasih sayang dan diberikan dorongan semangat. Mereka perlu membuat keadaan kimiawi mereka senormal mungkin dan mengingat pemazmur yang sama menulis kata-kata menyedihkan dalam Mazmur 77 juga menulis dalam Mazmur 81 ayat 1. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Ya Tuhan, berilah saya belas kasihan terhadap seorang yang menderita karena kondisi yang tidak saya mengerti. Dan ketika hidup saya menjadi suram, berilah saya kebijaksanaan untuk mencari pertolongan yang saya butuhkan. Amin. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa dari judulnya bahwa cahaya di ujung terowongan. Jadi bagaimana di sini seringkali kita tidak melihat terang itu, tetapi mungkin akhirnya kita melihat bahwa terang itu ada di ujung terowongan. Bagaimana itu sangat jauh. Dan di sini diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Caroline yang dikatakan ketika ia membuka matanya ia menghela nafas karena dikatakan ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Tetapi bukan karena ia merasakan hal tersebut karena tubuhnya mengalami kelumpuhan, tetapi di sini dikatakan yang terjadi kepadanya adalah ia mempunyai suatu depresi, yaitu penyakit mental yang seringkali dihadapi orang-orang pada zaman ini. Dan kita tahu bahwa penyakit depresi itu tidak bisa kita sembuhkan sendiri kalau kita tidak mencari pengobatan atau mencari jalan keluar dari penyakit tersebut. Karena seringkali kita menderita depresi adalah karena ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan atau ambisi kita tidak tercapai. Di saat itulah kita seringkali merasa depresi. Tapi kita harus sadari bahwa dalam kehidupan kita tidak semuanya apa yang kita inginkan itu pasti akan kita dapatkan. Tentu saja kita tahu bahwa Tuhan seringkali tidak mengizinkan kita untuk menjalani suatu hal yang sesuai keinginan kita. Karena mungkin di mata Tuhan itu adalah hal yang berbahaya yang bisa menghilangkan nyawa kita ataupun menghilangkan nyawa kita secara spiritual. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan bahwa apapun yang seringkali kita lakukan, baik dalam kondisi yang mungkin kita merasa tertekan, kita merasa bahwa
diri kita itu tidak ada gunanya. Bahkan di sini juga dikatakan kita tidak bisa melihat alasan untuk kita hidup. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia itu, setiap manusia itu pasti ada tujuan dan maksud yang Tuhan ingin untuk manusia itu lakukan di dunia ini. Bahkan ketika kita yang sudah mengaku anak-anak Tuhan, di saat itulah kita benar-benar harus mengerti makna dari benar-benar mengenal Tuhan. Karena kita tidak akan bisa menghidupkan kehidupan yang benar-benar mempunyai damai sejahtera kalau kita tidak mempunyai atau tidak merasakan kasih Tuhan tersebut dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita merasa hampa, kita merasa depresi, karena kita merasa bahwa kita hidup hanya karena kekuatan diri kita sendiri. Tetapi yang perlu kita sadari adalah bahwa kita hidup saat ini itu adalah karena kasih karunia Tuhan saja. Sehingga di saat kita menyadari akan hal tersebut, kita akan berusaha untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Kita tidak akan mengandalkan diri kita dalam mengambil keputusan-keputusan yang mungkin akhirnya akan membawa kita kepada titik depresi tersebut. Dan di sini juga dikatakan bahwa perasaan putus asa dan kesulitan tidur, rasa bersalah dan jauh dari Tuhan seperti yang diungkapkan oleh Daud adalah semua gejala dari apa yang sekarang kita ketahui sebagai penyakit depresi. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa depresi itu mempunyai gejala-gejala yang mungkin terlihat sepele di mata kita pada saat kita merasakan hal tersebut. Bagaimana seringkali kita merasa putus asa, seringkali kita merasa sulit tidur, kita merasa bersalah. Mungkin juga kita merasa bahwa kita tidak sesuai dengan apa standar dunia. Tetapi ketika kita menyadari bahwa apapun yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, itu adalah cara terbaik yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Karena ketika Tuhan sudah menempatkan kita di satu posisi atau satu lingkungan, Tuhan mengetahui bahwa kita ditempatkan di sana adalah untuk menjadi orang-orang yang mempunyai kepribadian yang kuat, bukan menjadi orang-orang yang lemah dan akhirnya mempunyai keputusasaan dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana di sini kita sendiri diingatkan oleh Tuhan bahwa tidak ada orang-orang Kristen yang seharusnya menderita depresi dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa penyakit depresi ini ditentukan di otak. Penderitanya merasa seperti ada awan berat yang menekan pundaknya. Perasaan ini mungkin begitu kuat hingga mengarah kepada pikiran atau tindakan bunuh diri. Kita tahu bahwa pada saat ini seringkali orang-orang itu, apalagi orang-orang muda, mereka akhirnya mempunyai pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Karena kita tahu bahwa dalam berita banyak sekali berita-berita bahwa orang-orang muda banyak yang bunuh diri karena mereka mungkin tidak mendapatkan ambisi-ambisi mereka. Jadi bagaimana di sini kita kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ambisi-ambisi yang kita ingin untuk lakukan dalam kehidupan kita, hendaklah ambisi-ambisi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang memang seturut dengan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, bukan berdasarkan keinginan hati kita untuk mencapai suatu posisi atau suatu tempat yang sesuai dengan keinginan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika kita sudah merasakan keinginan-keinginan yang tidak sesuai, yang kita tahu bahwa itu berasal dari setan. Karena pikiran untuk bunuh diri itu, kita tahu bahwa itu hanyalah berasal daripada si jahat tersebut, yang menginginkan supaya kita tidak mempunyai pertobatan lagi, yang menginginkan supaya kita akhirnya selesai dengan segala kerumitan dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan yang selalu memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Ia tidak akan bisa memberikan kedamaian itu kalau kita sendiri tidak mau untuk menerima kedamaian tersebut. Sehingga ketika kita merasakan suatu beban itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan sendirilah yang mengatakan dalam firman Tuhan bahwa hendaklah kita memberikan kuk itu. Karena ketika kita memberikan kuk itu, Tuhan merasakan bahwa beban itu pun ringan. Dan akhirnya kita bisa berjalan dengan lebih leluasa karena beban kita sudah serahkan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita mau untuk mempertahankan beban itu dalam kehidupan kita, maka kitalah yang memilih jalan-jalan untuk menjadi seorang yang depresi. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan bahwa bagi orang-orang yang mengalami depresi tersebut dikatakan pengobatan perlu dilakukan dan bahkan menyelamatkan nyawa mereka. Tidak mungkin bagi penderita yang benar-benar menderita depresi klinis ini untuk menjadi lebih awas dan bersemangat hidup sebagai seorang penderita diabetes muda yang tidak dapat menurunkan kadar gulanya hanya dengan berpikir bahwa kadar gulanya rendah. Keduanya menderita penyakit kimia dan memerlukan perawatan kimia. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa seorang penderita diabetes yang sudah berpikir bahwa kondisinya dalam kadar gulanya itu sudah normal atau sudah stabil. Tetapi yang perlu dilakukan adalah ketika ia mengecek, ia menyadari bahwa kondisinya itu mungkin dalam kadar gula yang tinggi, dan itu adalah faktanya yang tidak bisa kita ubah-ubahkan. Tetapi fakta yang selanjutnya adalah apakah kita mau melakukan sesuatu hal yang lebih untuk menurunkan kadar dari gula tersebut atau kadar depresi tersebut dengan cara bagaimana kita mau memperbaiki pola hidup kita, baik dari pola makan kita, pola tidur kita, bahkan pola olahraga kita. Apakah kita mau untuk melakukannya?
Seringkali kita yang sudah mengaku umat-umat Kristen sekalipun, seringkali kita melakukan hal yang malas setiap hari. Kita malas untuk bergerak, kita malas untuk berolahraga, kita malas untuk minum air putih sekalipun. Tetapi kita juga diingatkan bahwa tubuh kita itu adalah bait suci Tuhan yang harus kita jaga. Sehingga dalam hal apapun, hendaklah kita selalu berpikir bahwa Tuhan itu menginginkan untuk kita melakukan hal yang terbaik sesuai dengan kehendaknya. Karena jika kita melakukan yang terbaik itu, maka Tuhan akan memberikan jalan-jalan keluar bagi kehidupan kita dalam setiap persoalan kehidupan kita. Dan yang terakhir di sini dikatakan bahwa orang Kristen seringkali merasa sangat bersalah karena mereka tertekan. Bagi mereka kabar baiknya ini adalah bukan kesalahan mereka. Mereka menderita penyakit dan itu bisa diobati. Terlepas dari beberapa kemungkinan efek samping, bila obat-obatan antidepresan digunakan dengan hati-hati dan bijaksana dan dapat mengubah hidup dan menyelamatkan nyawa. Jadi bagaimana di sini dikatakan orang-orang yang menderita penyakit mental tersebut harus mencari jalan keluar. Dan jalan keluar itu mungkin saja berasal dari pengobatan kimia, tetapi yang terutama adalah bagaimana kita mau mengubah pola kehidupan kita, bagaimana kita mau memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Karena ketika kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, kita berdamai dengan segala kehidupan kita, dengan segala masa lalu kita yang mungkin terlihat kelam di mata kita ataupun di mata dunia. Ketika kita mau menerima semuanya, kita mau memaafkan atau menjalani kehidupan kita dengan tidak mau menyimpan dendam tersebut, maka kehidupan kita akan terasa lebih mudah. Dan di sini juga dikatakan bahwa semua penderita depresi harus diperlakukan dengan kasih sayang dan diberikan dorongan semangat. Mereka perlu membuat keadaan kimiawi mereka senormal mungkin. Mengingat pemazmur juga menuliskan kata-kata sama dalam Mazmur 77 dan juga menulis dalam Mazmur 81 ayat 1. Bersorak-soraklah bagi Tuhan Allah kita. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan untuk selalu bersorak-sorai. Bagaimana kita harus selalu diingatkan untuk bersyukur atas setiap kasih Tuhan. Sehingga ketika kita menghitung setiap berkat-berkat Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan melihat bahwa tidak ada hal yang perlu kita komplain atau tidak perlu kita sesali dalam kehidupan kita. Karena semuanya itu akhirnya akan mendatangkan sebuah kebaikan. Dan di sini yang terakhir dikatakan, ya Tuhan beri saya belas kasihan terhadap orang lain yang menderita karena kondisi yang tidak saya mengerti. Dan ketika hidup saya menjadi suram, berilah saya kebijaksanaan untuk mencari pertolongan yang saya butuhkan. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa ketika ada seseorang yang menderita karena depresi ataupun karena suatu hal yang tidak kita mengerti, hendaklah kita mempunyai empati dan berusaha untuk menjadi berkat bagi orang-orang tersebut. Tetapi bukan kita langsung memberikan khotbah terhadap orang tersebut, tetapi bagaimana dari setiap perkataan kita, dari setiap perlakuan kita, kita bisa mencerminkan kasih itu sehingga orang-orang tersebut bisa merasakan sukacita, bisa merasakan kedamaian ketika mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan kita. Dan di saat itulah mereka akan melihat kasih Tuhan melalui setiap kehidupan kita masing-masing. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya, dan salam sejahtera, Tuhan memberkati.